Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada pagi hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kajian sehat yang akan membawakan tema yaitu saraf terjepit. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Telah hadir bersama kita yang terhormat Umi Sinagawa selaku Ketua KIM, yang terhormat Dr. Asri Astuti yang akan memberikan kita materi. Baiklah, sebelum acara kita mulai, akan saya bawakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu perkenalan dari Dr. Asri, kemudian pembacaan qiraatil surah Al-Hujurat oleh Ustazah Novi, dan juga sari tilawah oleh Kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pengenalan yang akan mengisi materi pada siang hari ini yaitu Dr. Asri Astuti SPN. Beliau adalah neurologis yang saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit EUN Jakarta Timur. Untuk selanjutnya yaitu qiraatil surah Al-Hujurat kepada Ustazah Novi dan juga sari tilawah oleh Umi Dian Wahyu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu
ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang memperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustazah Novi dan juga Umi Dian. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allahumma. pembacaan dan juga mendengarkan surah Al-Hujurat. Baiklah, langsung saja kita akan menuju pada pemaparan materi, yaitu saraf terjepit. Kepada Dr. Asri Astuti SPN, kami persilahkan. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini wabarakatuh. Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saya berkesempatan untuk menyampaikan suatu info kesehatan ya, yaitu tentang saraf terjepit. Sebenarnya saraf terjepit ini suatu istilah awam ya. Kalau misalnya di kedokteran itu kita mungkin ada beberapa istilah yang lebih spesifik, tapi karena ini mungkin kita kajiannya untuk masyarakat awam ya, jadi kita sebenarnya menggunakan istilahnya saraf terjepit, tapi bukan terjepit oleh pintu ya ibu-ibu atau terjepit oleh jendela. Ini cuma istilah aja, oke? Jadi sebenarnya saya hanya menyampaikan beberapa penyakit yang sering banget saya dapatkan selama saya bertugas di POLI ya, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang. Di sini kebetulan saya tugasnya di divisi saraf tepi. Jadi di sini kita memang menangani pasien-pasien dengan saraf terjepit. Jadi di sini saya hanya menyampaikan 3 penyakit yang paling banyak saya dapatkan ya selama di POLI. Yang pertama adalah kita mengenal yang namanya carpal tunnel syndrome ya. Jadi carpal tunnel syndrome itu atau istilahnya dengan CTS itu memang paling sering saya dapatkan selama saya bertugas di POLI. Terutama ibu-ibu rumah tangga, kemudian ibu-ibu yang juga bekerja kantoran atau mungkin yang punya kegiatan, punya usaha sendiri di rumah.
bisa yang suka jualan online ya, mungkin usaha catering, atau juga yang ya suka ngepack ya, misalnya ada pesanan gitu, suka bikin jualan online terus di packing dan lain-lain. Kemudian juga sering juga kita dapatkan pada pekerja kantoran ya, seperti yang sering menggunakan komputer atau sering naik motor ya. Terus bisa juga pasien-pasien tertentu, misalnya pekerja pabrik ya, contohnya pabrik melinting rokok, kemudian pabrik konveksi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah saraf kejepit di leher atau yang istilah kedokterannya dengan HNP cervical. Nah, ini juga itu paling sering saya dapatkan di polisaraf tepi. Dan yang terakhir yang saya mau bahas di sini adalah saraf kejepit di pinggang. Nah, ini juga merupakan penyakit terbanyak yang datang ke kita untuk berobat. Baik, sekarang kita mulai dengan penyakit yang pertama dulu ya, yaitu carpal tunnel syndrome atau CTS. Nah, penyakit ini, CTS ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ibu-ibu pernah dengar semuanya? Atau Belum. ustazah pernah? Atau mungkin pernah mengalami penyakit ini? Belum ya? Baik, saya jelaskan ya. Jadi CTS itu suatu penyakit yang mengenai pergelangan tangan ya. Jadi di pergelangan tangan kita itu ada semacam terowongan, yaitu yang disebut dengan terowongan karpal. Jadi terowongan karpal itu terbentuk dari suatu jaringan ikat ya, yang berada di pergelangan tangan. Nah, pada kegiatan yang berulang, contohnya seperti saya katakan tadi ya, ibu-ibu rumah tangga yang suka memasak, mungkin suka ngulek-ngulek, ataupun sering mencuci baju, memeras, cuci piring, menyapu, dan lain-lain, itu bisa terjadi penebalan pada jaringan ikat itu dan menimbulkan penyempitan di dalam terowongan itu, sehingga saraf yang lewat di bawahnya, yaitu saraf medianus itu akan mengalami penekanan. Sehingga akan muncul gejala yang dirasakan ya, yaitu berupa next slide. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi gejala awalnya yang paling sering dikeluhkan adalah kesemutan. Jadi pasien-pasien datang ke kita mengeluh, tangan saya kesemutan nih dok, terutama di jari 1, 2, dan 3, dan setengah dari jari manisnya. Itu yang paling sering gejala awalnya. Nah, kesemutan itu bisa dirasakan terus-menerus atau bisa juga dirasakan pada saat malam hari atau pada saat bangun tidur ya. Nah, kesemutan ini biasanya memberat pada malam hari ya, dan pasiennya sering nggak bisa tidur sehingga dia bangun terus dia sering mengimbas-imbaskan tangannya sehingga gejala yang dirasakan bisa membaik ya dengan mengibas-ibaskan tangan, tapi otomatis pasien ini akan terganggu tidurnya dan istirahatnya jadi kurang nyenyak. Baik, kemudian berikutnya kalau next slide, kalau seandainya nyerinya itu bertambah hebat, nah itu bisa menimbulkan pasien jadi susah untuk bekerja ya. Jadi pasien akan mengeluh nyeri kronik ya, sehingga dia kesulitan untuk melakukan pekerjaan ya. Baik. Nah, dikatakan juga nyeri ini akan berkurang kalau pasien mengistirahatkan tangan. Ya, jadi kalau misalnya tangannya dibikin lurus ya, memakai splint, itu biasanya akan membaik ya. Nyerinya itu akan berkurang. Baik, next slide. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, CTS ini sering didapatkan pada pasien-pasien yang seperti tadi ya, pekerja kantoran yang sering menggunakan komputer, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang sering melakukan pekerjaan rumah tangga tadi ya, misalnya ada ibu-ibu yang sering ngulek, ya nggak mau pakai blender, karena kebiasaan lebih enak kalau ngulek ya. Atau mungkin ya tadi mencuci baju pakai tangan, karena merasa kurang bersih kalau pakai mesin. Kemudian pekerjaan yang lainnya ya. Kemudian contohnya tadi pekerja pabrik rokok, kemudian tukang jahit,
Nah, ini ada lagi satu pasien-pasien yang mungkin sudah pensiun, terus senangnya berkebun ya, atau bercocok tanam. Nah, ini juga pernah kita dapatkan nih ke Poli. Jadi karena dia sudah pensiun, dia senang ini nanam bunga ya, suka. Itulah bapak-bapak juga gitu sama ya. Kemudian yang sering naik motor, nah ini juga bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu mungkin ngantar anak ke sekolah, kalau bapak-bapak seringnya pekerja ya, mungkin ke kantor naik motor dan gitulah, sering naik motor jangka lama ya, jangka panjang. Kemudian ibu-ibu yang suka merajut nih, harus hati-hati ya kalau ada hobi merajut juga sama ya, karena kan tangannya sering melakukan kegiatan berulang jangka panjang. Nah, kemudian juga pasien saya pernah kemarin saya dapatkan yang seniman ya, jadi beliau ini sering bikin patung ya, suka mematung, terus suka melukis ya, mungkin karena itu tadi ya, tangannya melakukan kegiatan yang berulang. Baik, slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada gambar ya, ini adalah gambar dari CTS ya. Jadi kita lihat di sini ada suatu terowongan yang yang disebut dengan terowongan karpal ya. Jadi terowongan ini lewat saraf medianus ya. Di sini saraf medianus berjalan dan memberikan percabangannya terutama ke 3 jari dan setengah dari jari manis. Sehingga kalau misalnya dia ketekan, maka yang kita rasakan adalah itu tadi ya, rasa kesemutan terutama di 3 jari dan setengah dari jari manis ya. Nah, itu gejala awalnya. Tapi kalau sudah memberat, itu biasanya bisa mengenai otot ya, otot yang ada di tangan yang jari jempol ya. Nah, di situ bisa mengecil ototnya, sehingga kita kesulitan untuk membuka botol, kemudian membuka kancing baju, dan lain-lain. Nah, itu kalau sudah berat ya gejalanya. Baik, sekarang kita membahas tentang penyakit yang berikutnya, yaitu HNP cervical ya, atau saraf kejepit di leher ya. Jadi dikenal juga dengan radikulopati cervical. Jadi maksudnya ada akar saraf yang berasal dari celah-celah sendi di leher itu yang ketekan ya di daerah tempat dia berjalan. Nah, sehingga yang ditimbulkan adalah nyeri yang menjalar biasanya ya. Jadi pada leher, kemudian menjalar ke lengan atau ke belikat, atau bisa juga sampai ke jari-jari tangan. Nah, hati-hati kalau misalnya kita sudah sering mengalami ini, kita harus segera memeriksakan diri ke dokter ya, karena radikulopati ini biasanya kalau dibiarkan juga bisa berakibat serius ya. Jadi kalau misalnya keluhan ini bisa juga disertai dengan keluhan pelemahan dari otot yang dipersarafi oleh saraf tersebut, dan juga bisa menimbulkan seperti rasa kebas, kesemutan ya di akar saraf yang sesuai dengan akar saraf yang ketekan tadi. Ya, next slide. Nah, kalau pada pasien-pasien dengan saraf kejepit di leher ini, ya paling sering datang ke poli kita dengan mengeluh, saya merasakan pegel nih dok di leher ya, pegel kaku di area sekitar sini, di daerah pundak, terus di belikat. Nah, kemudian akan kita periksa lagi, dan kalau seandainya saraf kejepitnya itu di daerah cervical 2, 3, dan 4, itu biasanya gejala yang dirasakan malah mirip dengan gejala-gejala nyeri kepala ya, jadi seperti orang migrain bisa ya, kemudian juga bisa seperti gangguan keseimbangan, jadi kalau berjalan sering hoyong, jadi mirip-mirip orang vertigo ya, kemudian bisa mual, ada mualnya ya, kemudian bisa juga kaku dan merasakan di daerah bahu ini mati rasa ya. Oke, slide berikutnya. Kalau pada cervical 4 dan 5 itu di bawahnya lagi. Nah, ini juga bisa ada gejala-gejala yang seperti orang sesak nafas ya, nafasnya pendek, kemudian sering berdebar-debar, nyeri dada, nyeri di sekitar leher, sendi bahu, bahkan di belikat tadi ya. Kemudian turun lagi kalau di C5, C6, C6, C7 itu biasanya yang dikeluhkan adalah nyeri pada bahu, lengan, atas dan bawah sampai ke pergelangan tangan dan
bisa juga ke daerah dada, ya. Kemudian ada juga seperti mati rasa pada jari-jari tangan. Oke, baik. Slide berikutnya. Nah, di sini ada gambarnya nih. Jadi kita melihat ini pasien yang mengeluh ada nyeri-nyeri ya, pegal-pegal di sekitar leher dan di daerah pundak dan di belikat ya. Nah, ini kemungkinan bisa karena saraf ketekan di leher ya. Makanya kita harus hati-hati dan kita harus memeriksakan diri ke dokter. Sebenarnya untuk saraf kejepit di leher ini salah satu pencetusnya adalah kebiasaan kita bekerja misalnya nih di depan komputer dengan posisi kepala yang tidak nyaman ya. Jadi misalnya jangka panjang kita sering menunduk, kemudian apa namanya kalau misalnya kita tidur sering memakai bantal yang tidak nyaman ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, sekarang kita beralih ke saraf kejepit di pinggang ya. Jadi ada lagi ini juga paling sering ibu-ibu nih datang ke poli saya ya mengeluh sakit pinggang. Jadi kemarin pasien saya ada ibu-ibu yang kebetulan mungkin sering gendong cucu ya, sering gendong cucu, terus mungkin cucunya ya beratnya sekitar 6-10 kilo ya. Nah, itu tiba-tiba keluhannya mengeluh sakit pinggang terus menjalar ke kaki. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi kalau saraf kejepit di pinggang itu biasanya ada gejala menjalar ya. Jadi ada nyeri yang dirasakan itu radicular pain, yaitu semacam nyeri yang menjalar sampai ke kaki ya, ke ekstremitas bawah, atau bisa juga ke lutut atau ke daerah bokong ya, atau ke daerah paha. Nah, kalau untuk saraf kejepit di pinggang ini bisa macam-macam nih, bisa karena itu tadi bantalan sendi yang isinya menonjol sehingga menekan saraf ya, bisa juga karena ada tulang ya, tulang yang mengalami apa namanya istilahnya fraktur ya. Kemudian bisa juga karena penyempitan dari celah-celah dari sendi yang ada di tulang belakang di bagian lumbar. Baik, slide berikutnya. Nah, faktor resiko untuk saraf kejepit ini dikatakan salah satunya adalah obesitas, yaitu berat badan yang berlebihan. Nah, harus hati-hati karena pasien saya banyak banget yang datang ke poli juga karena obesitas ya. Jadi berat dari tubuh kita itu kan ditopang di sebagian besarnya di daerah pinggang ya, sehingga kalau misalnya pada pasien obesitas itu cenderung lebih besar resiko untuk mengalami saraf kejepit di pinggang. Kemudian dikatakan juga laki-laki juga beresiko tinggi ya. Kemudian perokok, kemudian apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang saya katakan membutuhkan posisi berdiri atau membungkuk lama, kemudian pekerjaan yang suka ngangkat berat ya. Nah, kalau pada usia 50 di bawah 50 tahun itu sering dikatakan bahwa saraf kejepit di pinggang itu sering disebabkan karena itu tadi ya, karena ada bantalan yang bergeser ya. Tapi kalau usia di atas 50 tahun bisa juga karena perubahan dari struktur dari tulang-tulang di tulang belakang. Baik, slide berikutnya. Nah, saraf kejepit di pinggang itu salah satunya nyeri menjalar itu tadi yang saya katakan ya, seperti rasa tajam atau bisa juga tumpul atau seperti ditusuk-tusuk ya, berdenyut atau rasa terbakar, kesemutan ya. Kemudian kalau misalnya kita membungkuk atau duduk atau batuk ya, nah itu juga bisa menimbulkan gejala yang lebih besar ya, lebih berat. Nah, sedangkan pada nyeri karena apa namanya tadi penyempitan dari lubang-lubang dari tulang belakang itu biasanya kalau kita berjalan nih, jadi ada pasien yang kalau saya berjalan berapa meter dok itu pasti saya akan merasakan nyeri yang sangat hebat, tapi kalau saya duduk itu hilang ya, atau saya membungkuk jadi membaik ya. Jadi ada lagi yang seperti itu ya, tipe-tipe dari saraf kejepit di pinggang. Baik, slide berikutnya. Nah, ini kita lihat contoh gambar ya. Jadi, kalau seandainya ada saraf kejepit di pinggang ya, ini salah satu penyebabnya adalah karena bergesernya diskus ya, atau bantalan dari sendi yang bergeser dan menimbulkan penekanan di akar saraf ya. Jadi,
ini salah satu penyebab terbesar di usia di bawah 50 tahun ya, dikatakan tadi ya. Nah, ini gejalanya akan menimbulkan rasa nyeri yang menjalar ya, bisa ke bokong sampai ke kaki. Oke, slide berikutnya. Jadi, untuk menghindari supaya kita tidak mengalami itu tadi ya, saraf kejepit ya, yang pertama mungkin kita harus menjaga posisi duduk yang baik kalau misalnya kita di kantor ya, atau mungkin pengajian atau apalah ya, ibu-ibu semuanya yang ada kegiatan ya, yang banyak duduknya itu harus dijaga posisi yang baik, yang tegak ya. Kemudian pada saat kita mengangkat barang itu kita harus posisi tubuh kita tuh harus benar ya, jadi nggak boleh sembarangan ya ngangkat barang, kita harus ada kuda-kuda ya, jadi harus benar. Karena itu sangat mempengaruhi kalau kita sering mengangkat barang dengan cara yang tidak benar ya, lama-lama saraf akan menimbulkan saraf kejepit. Kemudian dikatakan lagi tidur di alat yang datar ya. Kemudian kita harus sering olahraga, menghindari kegiatan berulang jangka panjang. Nah, ini untuk CTS mungkin ya, contohnya tadi yang di tangan. Kemudian untuk saraf kejepit di leher juga begitu sama ya. Posisi leher harus jaga dengan baik ya. Kalau misalnya tidur jangan hanya ke satu arah atau misalnya sering ke sebelah kanan aja. Jadi kita harus ganti-ganti posisi. Kemudian tidur dengan bantal yang nyaman ya. Baik. Slide berikutnya. Nah, kalau misalnya nih sudah ada gejala-gejala saraf kejepit tadi ya, seperti CTS atau saraf kejepit di leher atau saraf kejepit di pinggang, apa yang harus kita lakukan nih? Jangan ditunda lagi, kita harus segera berobat ke dokter ya jika sudah ada keluhan tersebut ya. Kenapa? Karena kalau pasien yang terlambat itu ada yang datang ke kita itu sudah mengecil ototnya. Jadi dia itu datangnya sudah terlambat ya, sudah ada pengecilan dari otot, terus tangannya juga sudah nggak kuat memegang sesuatu. Kemudian ada juga yang datang dengan tangannya sudah lemah sebelah ya, atau kakinya itu sudah nggak bisa lagi menekuk ke atas ya, jadi telapak kakinya itu jatuh ke bawah. Nah, itu artinya sudah terlambat ya, karena kalau misalnya datang dengan sudah ada gejala-gejala, langsung kita datang mencari tahu apakah ini memang benar saya mengalami saraf kejepit ya, dokter akan melakukan anamnesa dan pemeriksaan dan mungkin kita bisa mengeksklud apakah ini benar saraf kejepit atau enggak dengan salah satunya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang seperti ronsen ya, cervical atau lumbal, dan ada satu pemeriksaan yang penting yaitu pemeriksaan KHS dan EMG. Kebetulan di rumah sakit kita alatnya semua ada lengkap ya. Nah, kalau memang sudah kita dapatkan ini mengarah ke saraf kejepit, biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan MRI ya, kalau untuk leher dan untuk pinggang. Tapi kalau untuk CTS, biasanya cukup dengan KHS dan EMG aja. Baik, mungkin itu aja dari saya. Saya lebih suka kalau kita berdiskusi ya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, jazakillah khairan, Dr. Asri, Ya, atas sama-sama Ibu. materinya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali ya. Baik, saya buka sesi tanya jawab untuk Ummahat yang ingin menanyakan kepada Dr. Asri yang sehubungan dengan saraf terjepit, boleh raise hand atau mungkin menulis pada kolom obrolan. Silahkan. Oh ya, ada Umi Hikmah. Silahkan Umi Hikmah yang sudah raise hand. Dokter. Ya, waalaikumsalam. Dok, Hikmah itu izin bertanya ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Hikmah tuh udah pernah MRI. Dan hasil MRI-nya juga udah dibaca sama dokter. Waktu itu RSKM ya. Tapi emang dapat obat ya, Dok. Tapi kayaknya kurang puas gitu dengan penjelasan dari dokter. Kemudian yang Hikmah tangkap hanya solusi ya, reda dengan obat.
kalau enggak pengobatan yang suntik gitu ya, Dok. Cuman ya biayanya lumayan ya belasan. Ya udah enggak gitu, enggak, karena kata dokter bukan menghilangkan tapi meredakan. Dan apa namanya, efeknya juga bisa hilang beberapa tahun kemudian katanya gitu. Nah, akhirnya eh, obat obat diminum juga beberapa waktu. Cuman akhirnya dihentikan ketika mau apa ya, terapi gitu, terapi pas ya. Cuman kata terapisnya jangan apa, dihentikan dulu obatnya beberapa hari karena khawatir nggak teraba ketika terapi gitu, nggak ketahuan sakitnya di mana katanya gitu, karena minum obat pereda nyeri itu ya dok ya. Mm-mm. Cuman di sini karena memang di sini Hikmah HNP-nya L4 sampai 5, L5 sampai S1 Mm-mm. yang tidak menekan tekal SAC apa gitu, nggak ngerti ya dok. Mm-mm. Ya. Cuman akhirnya ya udah, obat enggak, terapi enggak lanjut gitu. Oh gitu. Baik. Mm. Jadi Cuman sebenarnya kalau kalau drop tuh udah mati rasa gitu dari pinggang sampai ke telapak kaki sebelah kiri, mm-mm. Baik. seringnya gitu dok. Nah, sebenarnya kalau dari cerita Mbak Hikmah, kalau yang saya tangkap itu eh, sebenarnya sudah ada defisit neurologis ya. Jadi ada itu tadi ya, mati rasa, kemudian nyeri yang menetap ya. Sebenarnya kalau seperti ini kita harus evaluasi lagi nih. MRI-nya kapan? Tahun berapa? Tahun Oktober 2022. Oh, udah 2022. lama. Jadi sebenarnya kita harus evaluasi lagi klinisnya, kemudian kalau bisa kita EMG ulang ya, KHS sama EMG ulang, apakah sudah ada peningkatan atau gangguan dari fungsi dari saraf yang di lumbal 4, 5, dan S1 itu. Jadi di sini kita biasanya menyarankan pasien yang pertama fisioterapi dulu. Fisioterapi, kemudian memperbaiki posisi tadi ya, posisi duduk, atau mungkin menghindari mengangkat sesuatu yang berat ya. Kalau pasiennya bisa berenang, mungkin rutin berenang. Tapi kalau sudah semua dijalani tidak ada perbaikan, biasanya kita rujuk ke dokter bagian intervensi nyeri ya, pain intervensi. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pain intervensi juga tidak ada perbaikan, berarti mungkin solusinya adalah dilakukan tindakan operasi ya. Jadi tergantung dari hasil pemeriksaan KHS sama EMG yang kita lakukan secara berkala gitu. Nah, kalau misalnya kekuatan motoriknya gimana? Kalau jalan tidak ada masalah ya? Alhamdulillah enggak sih dok, cuman gitu aja sih, setiap Nyeri. hamil atau lagi kurang sehat tuh emang kerasa banget gitu jempernya, makanya sering dipukul-pukul gitu kaki itu, tapi nggak hilang gitu kayak Oke, jempernya gitu. jadi saran saya bagusnya Mbak Hikmah itu datang lagi ke dokter saraf ya. Jadi mungkin harus di EMG ulang atau mungkin kalau perlu di MRI ulang. Karena kalau misalnya bantalan sendinya itu bergesernya sudah lebih berat, itu kemungkinan ya harus tindakan operasi sebelum terlambat ya. Karena pernah ini dok, kalau apa, ruku itu ya, ruku sama bangun dari sujud kalau nggak salah itu sakit gitu. Jadi Ya, ruku itu nggak lurus gitu, nggak lurus ruku gitu. Karena emang ya, sakit gitu. ya. Pernah kayak gitu Makanya apa kalau itu saran juga saya ada bagusnya datang lagi ke spesialis saraf ya untuk dievaluasi ulang dan mungkin perlu dilakukan pemeriksaan eh, EMG lagi gitu. baik. Dok boleh Baik. nanya lagi nggak? Ya. Ini kan putri saya di pondok, jadi memang sampai sekarang ini belum sempat untuk diperiksa lebih lanjut. Keluhannya, anak saya kan sekarang tuh kelas 1 SMA. Pernah waktu kelas 5 SD itu jatuh juga dari motor, ya posisi duduk ya. Waktu Ya. sama omnya itu dia ngantuk gitu katanya. Nah, tapi pas kelas 3 SMP aja sih ngeluhnya gitu, suka sakit bun katanya, apa tulang ekornya gitu. Pas di SMA sekarang ini, awal-awal masuk SMA itu apa ya, di telapak
punggung atasnya ya, telapak kaki punggung atas. Itu kayak ada benjolan gitu, Dok. Itu bisa pengaruh dari bekas jatuh dulu nggak sih, Dok? Enggak, kalau benjolan itu enggak. Tapi kalau yang Nggak ya? ngerasa nyeri atau kebas yang dari pinggang ke kaki itu bisa dari karena jatuh itu. Nah, jadi kalau benjolan yang kerasa sakit kalau dipegang itu bisa jadi dari hal lain ya, Dok? Benar. Baik, dokter. Ya. Baik. Makasih cukup, dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini juga ada beberapa pertanyaan ini, mungkin saya jawab dulu ya dari Ibu Rusnia. Ini sering duduk karena banyak kegiatan online, terus suka lupa minum. Kalau mau bangun dari duduk seperti ada saraf dari tengah tulang ekor yang sakit. Nah, ini kemungkinan bisa juga ya saraf dari HNP lumbal ya. Nah, itu Ibu harus kita periksa dulu mungkin ya ke poli. Nanti kita lihat lagi ya. Karena semua itu harus kita periksa ya. Pemeriksaan fisik, neurologis, kemudian diagnostik juga itu semua harus kita lakukan untuk bisa mendiagnosa ini saraf kejepit atau bukan gitu. Kemudian ada lagi dari siapa ini? Inspirasi Muslimah. Kalau kesemutan naik motor jemput anak tapi tidak kesemutan pada saat nyetir mobil. Nah, mungkin ini yang saya bilang tadi CTS ya. Karena kalau posisi kita naik motor itu kan otomatis ketekuk ya pergelangan tangannya. Seperti ini posisinya. Jadi ya memang CTS itu paling sering kalau pada orang yang sering naik motor ya. Nah, mungkin ini CTS ini. Kemudian dari Ibu Risma. Belikat sebelah kanan terasa sakit setelah habis menyetrika. Nah, ini juga bisa. Seperti saya bilang tadi ya. Kalau di daerah servikal itu biasanya nyeri menjalarnya itu ke belikat. Ke belikat, terus bisa juga ke area yang seperti digambarkan Ibu ini tadi ya, di area dada, ini bisa dari servikal ya. Jadi saran saya ke dokter juga untuk pemeriksaan. Kemudian, kalau ada apa ini, saya lagi baca chat ini. Oh, hilang ya chatnya. Oh ya. Kalau udah ada saraf kejepit, apa boleh diurut? Nah, sebenarnya urut itu tidak menghilangkan penyebabnya ya, cuma mungkin ototnya dimasas itu kan jadi lebih rileks ya. Tapi sebenarnya kalau penyebabnya tidak dituntaskan juga masih sama aja, pasti akan kembali lagi. Kemudian ibu saya didiagnosa saraf kejepit dari istiqomaria, bagian kaki hingga kewalahan berjalan. Tidak ada. Nah, mungkin ini harus tindakan operasi ya. Jadi kalau misalnya sudah berobat, terus sudah fisioterapi, sudah melakukan yang disarankan dokter tapi nggak ada perubahan, ya mungkin kemungkinan harus dilakukan tindakan pembedahan. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Berikutnya Umi Weni. Silahkan Umi Weni yang sudah raise hand. Umi Weni. Langsung saja Umi. Ajukan pertanyaan. Buka. Iya dokter. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Mau nanya dokter, suami saya Iya. tahun 2022 tuh dia pernah saraf kejepit. Setelah diadakan fisioterapi selama 2 minggu, udah langsung hilang. Itu gara-garanya karena dia ya udah dengan usia tua di umur 69 tuh dia salah posisi gitu, ngambil sesuatu tuh jongkok, harusnya kan harus jongkok, ini jongkoknya rada berdiri tapi udah sembuh. Nah waktu tahun kemarin sebulan yang lalu dia kerasa lagi dari mulai pinggang langsung menjalar ke kaki kiri semutan. Jadi kalau jalan tuh sakit gitu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, biasa ke masjid nggak bisa. Cuma dia kan sebelumnya punya diabetes, saya periksa diabetes normal cuma 134. Karena bisa kemungkinan dari diabetes juga bisa ke sakit ke saraf gitu ya. Tapi saya belum ke dokter karena suami saya takut karena selama kemarin waktu fisioterapi juga udah sembuh, kenapa sih kambuh lagi. Nah, yang saya tanyakan apakah itu harus sering harus lagi ke dokter lagi atau gimana Pak? Cukup dengan minum obat perada nyeri atau gimana? Baik.
Kalau dari yang Ibu ceritakan itu memang sudah jelas ya, itu kemungkinan ada HNP lumbal atau saraf kejepit di pinggang. Nah, kalau saraf kejepit di pinggang itu khas ya, ciri khasnya itu nyeri menjalar dari pinggang sampai ke kaki ya. Tapi kalau Iya. karena penyakit gula itu beda lagi, biasanya kesemutan di kedua kaki. Jadi harus dibedakan ya. Kalau karena gula itu namanya polineuropati diabetes. Nah, itu ciri Iya. khasnya kesemutan di kedua kaki yang bisa juga dirasakan akan naik sampai ke kedua tangan ya. Kalau Iya. yang tadi itu nyeri menjalar dari pinggang sampai ke kaki kiri ya, itu ciri khas dari Iya. HNP lumbal. Jadi saran saya Ibu harus berobat lagi ke dokter karena harus dievaluasi lagi apakah ini ada penambahan apa namanya klinisnya ya, mungkin memberat ya, mungkin karena diskusnya bergeser lagi atau bagaimana. Mungkin dulu cuman bulging, jadi mungkin pada saat di fisioterapi bisa membaik. Tapi kalau sudah diskusnya itu lebih menonjolnya lebih berat ya, itu biasanya gejalanya lebih menetap gitu. Iya. Itu udah sering olahraga kemarin ikut gerak apa LTK istilahnya tuh lintingkung gitu ya. Udah bisa berapa bulan lebih kerasa enak tapi tiba-tiba udah kerasa lagi gitu jadi nggak olahraga lagi. Karena kan untuk diabetes harus banyak jalan dan olahraga. Tapi sekarang tuh jadi kambuh gitu nggak bisa ngapa-ngapain jadi tinggal di rumah tapi berlatih berjemur itu bisa buat solusi nggak berjemur di matahari gitu karena kan Kalau musim itu dingin apa hujan. sebenarnya untuk vitamin D bagus, tapi kalau yang saraf kejepit tetap harus kita periksa dengan EMG Oh. ya. Kalau saran saya periksa EMG lagi. Kalau untuk EMG. vitamin apa Bu, dokter sebaiknya yang bagus untuk Vitamin kalau untuk saraf ya vitamin B, B1, vitamin B B6, kompleks? B12, ya Oh, B yang kayak kompleks gitu. bisa. Boleh. Itu nggak apa-apa sampai minum itu nggak ke ginjal ya? Enggak ya? Insyaallah nggak apa-apa. Ya, baik. Makasih dokter atas Ya, saran dan sama-sama Ibu. solusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dari Inspirasi Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Ibu Waalaikumsalam bertanya, Ibu. kalau misalkan kita sakit, saya mah belum pernah saja Bu Dokter saraf kejepit. Misalkan kita sakit saraf kejepit, terus apakah kita bisa sembuh? Terus kalau kita sudah sembuh, apakah bisa sakit lagi? Gitu. Kan kita nggak tahu ya Bu Dokter, sekarang saya lagi sehat walafiat ya, tapi kan kita nggak tahu ke depannya kita sakit atau enggak gitu. Jadi untuk saya lebih berhati-hati, apakah penyakit ini bisa diobati? Satu pertanyaan saya, misalkan kalau sembuh, apakah bisa kambuh lagi? Gitu saja Bu Dokter. Baik. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi sebenarnya derajat dari penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi itu ada beberapa ya. Jadi ada yang ringan, terus ada juga yang sudah sedang dan ada yang berat. Jadi tergantung kalau misalnya Ibu masih derajat ringan, contohnya CTS ya. CTS itu grade 1, grade 2, grade 3 itu masih bisa ditolong dengan kita mengurangi kegiatan nih, misalnya kegiatan tangan berulang itu kita kurangi, terus pakai itu tadi alat bantu untuk PTS ya, namanya Risplin. Itu biasanya bisa membaik. Kemudian minum obat vitamin. Tapi kalau misalnya grade-nya sudah lebih dari 3, grade 4, grade 5, grade 6, itu biasanya harus ada tindakan. Jadi misalnya grade 4 itu disuntik, grade 5 itu dioperasi, grade 6 dioperasi. Jadi tergantung dari berat ringannya saraf kejepit kita itu. Jadi misalnya pertanyaannya bisa disembuhkan atau enggak, tergantung dari derajat penyakitnya itu sendiri. Ya. Begitu juga untuk saraf kejepit di leher dan di pinggang. Di situ kita bisa lihat grade-nya itu juga dari MRI ya. Biasanya kita lihat apakah dia cuma sekedar penonjolan dari bantalannya itu cuma sedikit aja bulging atau sudah protrusio atau sudah ekstrusio atau mungkin sudah lebih berat lagi. Kalau misalnya sekedar bulging ringan, biasanya dengan mengurangi kegiatan ataupun olahraga rutin ataupun fisioterapi ataupun berenang itu biasanya membaik. Tapi kalau misalnya sudah di atasnya, sudah ekstrusio atau mungkin lebih berat lagi, itu biasanya harus dilakukan tindakan. Nah, makanya saya bilang bagusnya kita mencegah ya daripada mengobati. Itu tadi pencegahannya. Seperti yang saya bilang tadi di slide yang sebelumnya.
dari sekarang kita harus menjaga posisi duduk, kemudian tangan juga, kemudian posisi apa namanya leher, ya kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus itu dari sekarang kita hindari atau kita stop gitu. Karena semua orang bisa kena saraf kejepit. Iya, pasti ya Ustaz Bu Dokter. Apalagi kita wanita ya Bu Dokter, pasti kan sibuk ya, Masya Allah. Benar banget. Berarti Mungkin bisa kalau berulang ya Ustaz Bu Dokter ya? kenapa? Bisa, kalau sembuh pun pasti, bukan pasti, kalau sembuh pun kita bisa berulang sakit lagi gitu, di tempat yang sama. Benar. Jadi ada pasien saya yang itu waktu pertama itu berobat itu dia itu sudah merasa enak ya, sudah fisioterapi, sudah minum obat, sudah menjaga posisi badan ya, sudah enakan ya. Terus tiba-tiba pencetusnya karena tidak sengaja nih angkat sesuatu yang berat, padahal nggak terlalu berat-berat banget ya. Contohnya aqua galon kalau di rumah itu. Nah, habis ngangkat itu muncul lagi. Nah, itu makanya harus hati-hati. Jadi bagusnya kalau memang kita merasa bakat-bakat sudah ada saraf kejepit, ya dari awal kita harus menghindari itu tadi posisi-posisi yang salah, cara ngangkat sesuatu yang salah, terus mungkin kegiatan tangan yang berulang gitu. Dan kalau memang itu fisioterapi aja dari sekarang, fisioterapi ke dokter ya, berobat, minum vitamin B gitu. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Bu Dokter. Sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Umi Vivin dan juga Umi Husna ada di kolom obrolan, Dokter. Oh ya, baik. Saya suka tiba-tiba sakit pinggang ya, dari Umi Vivin, bagian belakang sakit sekali dan kaku. Iya, ini kemungkinan saraf kejepit ya. Dari apa namanya, klinis yang digambarkan ini sudah mengarah ke sana ya. Karena saya banyak banget mendapatkan pasien yang seperti ini. Jadi bagusnya diperiksa aja dulu ke rumah sakit ya. Mungkin harus di ronsen, diperiksa EMG atau pemeriksaan neurologis dulu gitu. Apakah baik jika saya terapi dengan yoga? Sebenarnya yoga sih nggak ada masalah ya, cuman tetap harus kita lihat dulu. Ya, mungkin Ibu ke dokter aja dulu di rumah sakit terdekat. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Umi Husna, Bu Dokter. Ya. Oh iya, Umi. Oh iya, sorry, saya baru baca. Lutut sebelah kiri, kalau buat duduk di antara dua sujud, kalau ditekuk keras. Oh iya, kalau lutut itu beda lagi ya. Kalau lutut itu lebih ke osteoartritis ya, jadi ada suatu peradangan sendi yang disebabkan karena berkurangnya cairan dari sendi. Nah, itu namanya osteoartritis. Jadi bukan saraf, beda ya. Itu karena mungkin faktor usia juga bisa, atau mungkin kebiasaan kita sering naik turun tangga, kemudian bisa juga karena apa namanya, sering duduk lama juga bisa ya. Jadi kalau lutut itu beda, itu bukan saraf kejepit, itu beda lagi. Itu karena proses dari sendi ya, lutut ya, peradangan sendi atau disebut dengan osteoartritis. Jadi itu harus diperiksa juga apakah grade-nya berapa ya. Kalau misalnya grade di atas grade 3 itu biasanya harus dilakukan tindakan injeksi. Tapi kalau misalnya grade 2 atau grade 1 mungkin bisa dengan obat, kemudian menghindari naik turun tangga ya, terus memakai deker di lutut, itu biasanya berkurang sih nyerinya. Deker itu apa Ustazah? Bu Dokter. Kenapa? Deker itu apa Bu Dokter? Deker itu ya itu tadi semacam alat penyangga, bisa pakai di lutut, bisa pakai di apa namanya, yang paling sering ya di lutut ya kalau pasien yang OA ya, jadi kayak disupport gitu. Oh, yang kayak yang sekarang banyak dijual-jual di apotek gitu ya, Bu Dokter ya? Benar banget. Atau di sendi
di sendi pergelangan sendi kaki juga bisa kalau pada pasien-pasien yang sering olahraga ya. Ada pertanyaan tambahan dari Umi Vivin, Bu Dokter, mengenai vitamin. Iya. Oh, baik. Oh, vitamin. Nah, kalau vitamin itu yang kita sarankan kalau untuk pasien-pasien dengan saraf kejepit, otomatis vitamin B ya, golongan vitamin B1, B12 ya, B6 ya, itu bisa dikonsumsi. Itu termasuk buah-buahan apa, Bu Dokter, kalau B? Buah-buahan mungkin kalau B saya kurang paham ya, tapi kalau Sayur-sayuran? sayuran mungkin bisa dicari tahu. Tapi kalau vitamin bagusnya ya kalau misalnya mau ya di golongannya itu B1, B6, B12 itu. Kalau di Indonesia kan mungkin banyak gitu ya yang kayak gitu-gitu kan. Kalau di Jepang kan agak susah, Bu Dokter, kalau yang vitamin-vitamin kayak gitu jarang dijual bebas gitu kalau gitu. vitamin. Iya, mungkin bisa dari saran misalkan sayuran horense, misalkan bayam, misalkan gitu. Kalau itu saya kurang paham. Terus terang mungkin bisa dicari di googling aja, Bu, yang banyak mengandung vitamin B ya. Baik, Bu Dokter. Baik. Baik, ada lagi yang mau bertanya kepada Bu Dokter? Ya, silakan. Mahmud. Kalau sudah tidak ada, Umi Ida, Ustazah Ida Witanti, Umi Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Maaf saya. Afwan. Kalau saya memang mengalami ini sekedar cerita sama pengalaman sedikit. Jadi saya dulu sering pernah 2 kali jatuh di tangga, walaupun cuma 1 tangga gitu ya, jatuh duduk. Kemudian karena pandemi itu saya banyak Zoom ya, lewat online, duduk di atas tempat tidur gitu sambil sila. Itu dalam jangka waktu lama, kadang-kadang sekali duduk tuh bisa 3 jam gitu. Nah terus lama-lama mulai kerasanya hanya nggak enak di selangkangan gitu, sakit di selangkangan, terus lama-lama jalar sampai ini, dan sampai sakitnya luar biasa gitu ya, seperti ditusuk, seperti kadang kayak disobek-sobek gitu ya ininya. Kalau duduk tuh seperti kita di atas dudukin bisul gitu, kalau waktu sholat gitu, seumpamanya waktu sholat. Saya emang udah berusaha dari terapi, dari macam-macam gitu, memang nggak bisa tetap sakit gitu. Terus kemudian saya coba sampai saya nggak bisa tidur, sehari itu saya tidur cuma 15 menit. Walaupun dalam keadaan capek, saya safar itu paling cuma 15 menit sampai ke situ gitu. Nah akhirnya alhamdulillah disuruh fisioterapi, udah di MRI juga ya, di Lumban 3, 4, 5 kalau nggak salah. Kemudian disuruh fisioterapi di Solo waktu itu. Kemudian ke dokter saraf. Di situ saya karena khawatir juga, saya sering minum, saya berusaha untuk sedikit minum pereda sakit ya, katanya kalau terlalu lama bisa merusak ginjal karena saya juga punya diabetes. Nah kemudian alhamdulillah akhirnya beberapa kira-kira 2-3 kali ini sangat-sangat jauh berkurang dan tidurnya sudah bisa gitu. Yang saya mau tanya, kalau kita minum pereda rasa sakit, karena banyak juga yang ini dengan pereda rasa sakit, kalau jangka waktu lama itu akan menyerang ginjal nggak ya? Karena waktu itu sempat juga diberitahu jangan terlalu sering ya Bu. Kalau bisa sih, kalau memang darurat banget, kalau pas sakit banget baru minum gitu. Karena kalau biasa nanti kan Ibu kena ginjalnya, itu bagaimana ya Dok ya? Minta. Ya, baik. Sebenarnya gini Bu, prinsipnya obat yang kita berikan itu sebenarnya kalau seperti pereda nyeri ya, itu memang digunakan kalau diperlukan. Jadi artinya tidak usah continue. Sedangkan yang kita sarankan lebih ke itu tadi fisioterapi ya, merubah posisi dan lain-lain ya, memperbaiki posisi. Kemudian kalau Ibu bisa berenang ya, ataupun
untuk menguatkan otot-otot di perut itu lebih bagus ya. Artinya obat-obat anti nyeri itu hanya kalau diperlukan saja. Tapi kalau seperti vitamin itu tidak apa-apa dikonsumsi ya, vitamin B1, B6, B12 itu nggak masalah. Begitu ya. Tapi tetap harus dipantau fungsi ginjal. Kalau ibu punya diabetes pastinya harus tetap cek urium kreatinin secara berkala ya. Mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Oh iya, ya memang saya itu juga saya cek kemarin barusan juga kelihatannya alhamdulillah bagus. Memang saya agak takut kalau terlalu banyak harus minum obat. Karena kalau minum obat dampaknya kan kalau untuk diabetes kan saya diabetesnya juga udah 23 tahun Ustazah. Benar banget. Dokter. Iya. Seperti itu. Ya alhamdulillah, tapi ya saya paling kalau kerasa agak kurang nyaman, terutama kalau duduk ya, duduk lama itu biasanya exercise yang diajarin waktu fisioterapi atau apa tuh saya terapkan gitu. Lumayan berkurang gitu kan diberitahu exercise tertentu ya untuk ngurangin ini. Ya seperti itu memang seperti itu ya Dok ya. Benar. Jadi itu sebenarnya prinsipnya exercise sama fisioterapi itu sangat bagus ya. Jadi stretching juga bagus ya. Itu semuanya bisa membuat otot kita itu tidak kaku. Ya. Dan itu bisa mengurangi nyeri. Ya, jadi untuk nguatin otot ya, Dok ya. Kalau semuanya kita kayak stretching itu untuk maksudnya nguatin otot. Sebenarnya kalau stretching melemaskan otot ya, tapi kalau yang menguatkan otot-otot itu seperti contohnya latihan berenang ya. Intinya yang penguatan di daerah otot-otot yang mensupport tulang-tulang belakang itu. Baik, Dokter. Makasih Dokter, jasakillah khair. Sama-sama. Bu Leli, Umi Leli mau bertanya, Umi Leli? Begini? Boleh nanya Pak Ibu Dokter? Ya, silakan Ibu. Ini izin bertanya, kan saya suka kebetulan tadi Bu Dokter bilang dengan yang gerakan kita lakukan jangka waktu lama bisa potensi untuk saraf kejepit. Nah saya itu udah lama juga terbiasa nonton di depan TV ketiduran. Kayak di sofa gitu sering tidur 2-3 jam gitu. Itu udah bertahun-tahun. Nah agak takut juga. Nah kadang-kadang kan suka ada berasa di belakang pinggang. Itu suka sakit atau bangun tidur suka sakit pinggang. Apakah itu pengaruh ada potensi saraf kejepit atau pengaruh dari yang sering tidur di sofa itu gitu? Oh iya, sebenarnya kalau saraf kejepit itu tadi ya yang saya katakan itu biasanya ada nyeri menjalar ya. Nyeri menjalar itu yang dirasakan menetap ke bokong atau bisa sampai ke kaki ya, ke satu sisi biasanya. Nah, mungkin kalau ibu sekedar nyeri-nyeri biasa ya bisa jadi karena otot aja sih yang mungkin otot yang kaku ya, karena mungkin salah posisi tidur atau apa. Tapi kalau sudah ada rasa nyeri menjalar, nah itu ibu harus hati-hati. Menjalar ke bokong atau sampai ke kaki, ke ujung kaki. Nah itu biasanya sudah mengarah ke saraf kejepit. Jadi untuk tidur ketiduran di sofa itu nggak ada masalah ya, walaupun udah. Jadi nggak perlu saya nggak perlu ya udah nggak tidur lagi gitu di sofa apa. Sebenarnya kalau nonton TV itu pasti ketiduran gitu. Oh ya, sebenarnya ya intinya ibu jaga aja sih dari sekarang supaya jangan posisi-posisi yang menyebabkan bisa muncul saraf kejepit itu ya. Jadi kayak kalau bisa ya dijaga dari sekarang. Jadi kalau ada yang kira-kira membuat ibu jadi nggak nyaman habis tidurnya ya udah dihindari gitu aja. Oh baik dok, jazakallah khair. Ya sama-sama ibu. Maaf dokter, ya nambah dikit lagi. Kalau saya yoga itu kira-kira berbahaya atau justru baik, dok? Tahu saya yoga itu bagus ya karena dia kan melatih otot ya, membentuk otot. Tapi mungkin harus hati-hati ya kalau ada beberapa gerakan yoga tertentu yang bisa memperparah ya, misalnya nih yang apa tadi yang seperti berdiri di atas kepala itu. Oh iya, tidak, nggak ahli gitu. Hati-hati. Saya suka lihat kalau YouTube ada gitu. saraf kejepit di leher harus hati-hati ya.
Oh, gitu. Mungkin yang posisi-posisi yang berbahaya mungkin ibu harus hindari gitu. Ya saya suka, karena kalau lagi sakit banget itu, saya coba buka YouTube, nonton yoga yang khusus menghilangkan sakit pinggang dan pegal-pegal, itu memang pengaruh sih. Tapi saya mikir berbahaya nggak? Ini kan saraf terjepit. Sementara itu kan otot kaku. Beda atau sama, Dok? Sebenarnya yoga itu melatih otot, jadi sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting tekniknya benar aja sih. Dan Terima kasih, Dok. yang dilatih oleh instruktur. Rasanya. Sama-sama. Ya, pertanyaan dari Umi Nurul Fadila, Bu Dokter, ada di obrolan. Oh iya. Oke. Nah, ini juga sudah mengarah ke saraf kejepit ya. Karena nyerinya sampai ke kaki nih biasanya. Mungkin kalau ibu sering naik motor ya pakai korset aja kalau sering naik motor ya. Pakai korset kalau naik motor, terus mungkin habis naik motor ibu sering melakukan stretching ya, sehingga otot-ototnya tidak kaku gitu. Mungkin bisa seperti itu, pakai korset ya. Tapi ini memang sudah mengarah ke saraf kejepit karena ada menjalar ke kaki ya. Mungkin harus diperiksa ke dokter dulu. Ya, baik Bu Dokter. Ada lagi Ummahat yang ingin ditanyakan pada Dokter Asri? Umi Fitrotul Islamiyah mungkin bisa langsung bertanya karena di sini bertanya langsung mungkin. Umi Fitrotul? Dibacakan aja. Ya, karena ini pertanyaannya kemarin kan saya haid, yaitu flek beberapa hari pas itu haid lagi. Maksud saya mungkin nggak ada hubungannya dengan saraf kejepit ya. Apakah belum selesai mengetiknya atau bagaimana? Iya. Baik, sepertinya sudah semua bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan. Lagi habis ke belakang. Kan waktu itu kan kemarin aku tuh haid itu tanggal 9. Ya, terus ngeplek. Terus tanggal 8-nya lagi haid lagi itu. Bu dokter, itu ngaruh nggak sih kalau kayak gitu? Katanya ada apa ya? Nggak tahu lah, nggak dikasih tahu katanya gitu. Oh, mungkin kalau saran saya ibu coba ke dokter kandungan ya. Karena itu beda sebenarnya ya. Mungkin nggak ada hubungan sama saraf kejepit. Karena itu biasanya hormonal ya. Mungkin ada gangguan hormonal atau apa. Baik. Saya pikir waktunya mungkin udah habis ya. Iya. Dari moderator. Jadi gini aja, pesan saya kepada ibu-ibu semuanya. Ini kan berdasarkan pengalaman saya ya. Banyak sekali pasien saya yang datang ke sini ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu rumah tangga itu, yaitu tadi dari kegiatan yang dilakukan secara berulang. Contohnya di rumah itu tadi masak ya, suka ngulek, terus mungkin mencuci piring, cuci baju dan lain-lain. Jadi kalau memang ibu-ibu sudah merasakan ada rasa kesemutan di jari tangan, itu jangan ditunggu lagi, segera berobat ke dokter sebelum terlambat ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu dari awal ada CTS ya, mungkin sudah langsung dikasih arahan ini minum vitamin, terus mungkin pakai itu tadi splin ya untuk mencegah supaya CTS-nya tidak bertambah berat ya. Kemudian itu tadi untuk leher sama pinggang juga harus kita jaga posisi jangan terlalu banyak menunduk ya. Biasa kan kita kalau megang HP itu sering nunduk ya, mungkin harus hati-hati, harus jaga banget. Terus apalagi kira-kira yang pinggang. Nah pinggang juga kalau ngangkat sesuatu di rumah ya, kita harus ada kuda-kuda gitu. Jangan langsung ngangkat barang sembarangan ya. Itu bisa mempengaruhi itu tadi bantalan-bantalan sendi yang ada di tulang belakang ya. Itu bisa terjadi pergeseran dan akhirnya lama-lama bisa menekan saraf ya.
Mungkin itu aja pesan saya. Baik. Baik. Uti Dian mungkin bisa ditutup. Uti Catur. Ibu Dokter mungkin baik. masih ada kegiatan lagi. Untuk umat semua, mohon nanti setelah Dokter Asri live, jangan live dulu ya, karena ada pertanyaan nanti akan mendapatkan hadiah ya. Karena ini kita Dokter Asri juga ada kepentingan yang lain, maka ini kita tutup. Terima kasih kepada Dokter Asri yang sudah menyempatkan waktu dan juga memberikan ilmu ya, membagi ilmu pada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup untuk kajian pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, dengan ini kajian info sehat sudah selesai. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih kepada Dr. Asri sekali lagi, kepada Bunda Sina dan juga kepada Ummahat yang sudah mengikuti kajian siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Bu Dokter. Sama-sama Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum. Mi Catur silakan dilanjut aja itu langsung nggak apa-apa. Oh iya, pertanyaan pertama ya, yang bisa menjawab langsung raise hand aja atau mau langsung raise hand ya? Atau boleh di room chat. Gitu, oh ya, langsung saja ya. Siapakah nama dokter yang memberikan materi pada siang hari ini? Nama lengkap ya dengan gelarnya. Gelarnya. Ada yang bisa menjawab? Dipersilahkan. Ayo, masa yang tadi udah dikenalkan namanya, masa nggak ada yang kenal? Ayo. Spesialis neuro. Pakai depannya doang. Dokter Asri. Asri. Ayo. Ya, ada yang mau mencoba. Ya, harus lengkap. Benar Asri Astuti, tapi harus lengkap dengan gelarnya. Ayo. Dokter Asri Astuti, spesialis neuro. Oh iya, benar sekali. Ini Umi Istiqomaria. Istiqomaria. Ya, Umi Isti. Baik. Ya, spesialis neuro ya, atau disingkatnya SPN. Pertanyaan kedua, surah apakah yang tadi dibacakan di awal oleh Ustazah Novi? Pada waktu qiraatil Quran. Silahkan, ada yang bisa menjawab? Surah apa? Ayo. Nggak ada yang tahu, saya yang jawab. Orang udah ada ininya. Itu kan lihat aja di apa namanya di Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Oh, pintar ya, Umi ini. Oh, lihat di itu random kan ada, Masya Allah. Hai Umi ini benar. Al-Hujurat. Iya, Hai Hujurat ayat 10 sampai 12 benar. Pimpong. Terus satu lagi pertanyaannya. Yang terakhir ya, ini agak susah. Semoga semuanya menyimak dengan benar, dengan baik. Sebutkan nama penyakit saraf kejepit yang tadi sudah diuraikan oleh Dr. Asri. 3 nama-nama dari ilmu kedokteran. 3-3-nya ya. A. Carpal tunnel syndrome, CTS. HNP cervical sama HNP lumbal ya. Wah, Umit ini jagoan nih. Umit ini jagoan nih. Kalah semua. Diborong semua. Nyangkut. Soalnya nyangkut. Hebat. Gimana Bunda? Ini yang 2 Umit ini semua. Apakah mau tambah satu lagi atau cukup? Ya, tambah satu lagi biar biar bisa yang lain. Ayo, satu biar 3 pemenang. Nggak ada yang jawab. Iya nih, ngedengar atau enggak nih? Masya Allah. Ayo.
tadi disebutkan bahwa kita disarankan untuk membeli suatu alat penunjang apabila kita mengalami keluhan. Apakah nama alat itu? Tadi Bunda Sina menanyakan juga, itu apa ya? Deker. Siapa ini yang menjawab? Deker. Jangan Umi Tini lagi ya. Ini Umi siapa? Deker. Iya, Umi. Deker ya. Deker Umi ya. Enda. Iya. Iya. Umi Weni ya yang menjawab ya? Saya Deker. Kan saya cuma raise hand, udah kejawab sama yang lain. Oh iya, Umi siapa tadi? Maaf yang Umi menjawab. Eda Umi Jubaidah. Eda Jubaidah. Baik, Masya Allah. Masya Oh, Allah. baiklah. Sudah. Baik, sudah 3 pemenang. Nanti Ya. dihubungi admin ya, atau menghubungi admin ya. Silakan menghubungi admin. Nanti insya Allah dapat hadiah Kimono Jepang. Hadiah umroh, Bunda. Masya Ya. Allah, gimana Jepang? Hadiah umroh kalau enggak trip ke Hadiah Jepang ya. umroh, Masya Allah, Masya Allah. Ketemunya di Doain. Bandara Sapporo ya. Masya Allah, Baik, Masya jadi Allah. tadi ada Umi Isti, Umi Tini, dan juga Umi Eda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada semua umahat di kajian siang hari ini. Persilakan yang ingin live, karena kajian juga sudah ditutup.